Menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, keputusan pelantikan Ade Komarudin telah sesuai dengan Undang-Undang MD3. Pimpinan DPR mengaku hanya menerima surat rekomendasi penunjukan Ade Komarudin dari kepengurusan Abu Rizal Bakri. Semua yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Melkias Mekeng sudah menjadi bagian dari kajian dari Biro Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sesuai dengan administrasi yang masuk kepada kami. Dan kami ini adalah kepemimpinan DPR yang sangat bergantung kepada kajian Badan Keahlian dan Biro Hukum. Semua sudah dikaji. Dan untuk diketahui bahwa sampai hari ini kami tidak mendapatkan surat sepucuk pun dari DPP Pak Agung Laksono. Ade Komarudin resmi dilantik sebagai Ketua DPR RI dalam paripurna pertama di tahun ini. Namun sejumlah anggota DPR masih mempermasalahkan kedudukan Ade sebagai pimpinan DPR sebelum adanya legalitas kepengurusan Partai Golkar oleh pemerintah. Rifai Pamone akan melaporkan tanggapan anggota DPR dari fraksi Golkar langsung dari gedung DPR Senayan. Rifai, sebenarnya apa hal yang paling krusial sehingga keberadaan Ketua DPR yang baru masih diperdebatkan? Ya, Andini, selain permasalahan legalitas dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang hingga saat ini masih dipertanyakan dan sudah diketahui oleh publik belum dikeluarkan secara sah surat keputusannya oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia, tentunya ada beberapa hal yang terus dipermasalahkan karena di dalam internal fraksi Partai Golkar yang berada di DPR RI sendiri masih terus mempermasalahkan keberadaan para pimpinan dan juga alat kelengkapan dewan yang secara internal berada di dalam tubuh fraksi Partai Golkar. Kami tadi sempat menjumpai beberapa politisi dari Partai Golkar yang usai melaksanakan sidang paripurna, kemudian juga menyatakan beberapa hal yang cukup beragam terkait dengan keberadaan pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR RI, di mana pergantian ini terjadi antara Setia Novanto kepada Ade Komarudin di tengah tidak adanya keabsahan atau legalitas dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat. Namun yang paling menarik adalah saat mengikuti konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua DPR RI yang baru saja ditetapkan dalam paripurna pertama usai reses di tahun 2016 ini, yaitu Ade Komarudin menyatakan bahwa dirinya tidak akan terlalu menanggapi terkait dengan legalitas dari DPP Partai Golkar di mana tempat ia berada. Ia hanya menjalankan tugas dari surat keputusan yang disampaikan oleh DPP kepengurusan Ketua Umum Abu Rizal Bakri dan lebih akan berkonsentrasi kepada apa yang akan dilakukan oleh seluruh legislator yang berada di DPR RI untuk menyelesaikan sejumlah agenda politik khususnya dalam fungsi legislasi. Berikut pernyataan selengkapnya dari Ade Komarudin. Untuk urusan yang berkaitan dengan partai saya, tolong teman-teman kasih kesempatan saya untuk urus dewan. Saya dapat tugas dari partai saya untuk menjadi ketua dewan. Dan sekarang hari ini alhamdulillah sudah dilantik. Itu kan amanah partai dan amanah seluruh anggota dewan 560. Yang tadi dalam rapat konsultasi seluruhnya bulat. Tidak ada yang bicara mengatakan penolakan kepada saya. Ya, dan beberapa hal yang disampaikan oleh anggota dari fraksi Partai Golkar yang berada di DPR RI tentunya juga memang terbagi dikarenakan kita ketahui bersama Andini Effendi di dalam tubuh fraksi Partai Golkar yang berada di DPR RI ini juga berasal dari dua kubu yang berbeda yang sempat menyatakan kepengurusannya sah, yaitu dari kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol Jakarta dan juga dari kubu Abu Rizal Bakri hasil Munas Bali beberapa tahun yang lalu. Namun seluruh keberpihakan yang ada di dalam tubuh fraksi Partai Golkar ini tentunya masih akan kita tunggu karena ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan secara internal sesuai dengan ADART Partai Golkar. Kembali ke studio, Andini. Rifai Pamone, terima kasih.